Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang telah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang fiqhul Islam yang berjudul sanksi dan pelanggaran dalam Islam. Allah ini telah menetapkan hukum-hukum ukubat atau sanksi dalam Islam sebagai pencegah atau zawajir dan sebagai penebus atau jawabir. Sebagai pencegah karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus karena ia berfungsi untuk menebus dosa seseorang muslim dari azab Allah dan dari hari kiamat kelak. Jadi posisi ukubat ini yaitu sudah ditentukan ukubat ini dalam Islam ini sebagai fungsi, dan jadi posisi ukubat ini dalam Islam yang berfungsi sebagai pencegah dan telah ditetapkan dalam nas Al-Quran. Jadi ukubat ini adalah pencegah dari tindakan kriminal. Namun demikian, hukum ukubat ini tidak boleh dijatuhkan kecuali terhadap orang yang jahat atau orang yang melakukan kriminal gitu. Jadi para pelaku kejahatan gitu. Jadi manusia ini jadi ukubat ini tidak boleh dijatuhkan kepada para manusia gitu. Gak boleh asal sembarang manusia gitu, harus yang melakukan kejahatan, sebab makna keberadaannya sebagai pencegah atau zawajir adalah mencegah manusia agar tidak melakukan kriminal. Yang dimaksud dengan tindakan kriminal itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela, dikatakan tercela karena syara. Jadi kenapa dikatakan tercela? Ya karena syara gitu. Syara memandangnya itu sebagai perbuatan tercela, karena itu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal kecuali jika syarat telah menentukan dengan nas sebagai perbuatan tercela. Barulah perbuatan tersebut dianggap tindakan kriminal gitu, jika syara itu bilang itu tercela gitu. Tindakan kriminal sebenarnya tidak ada dalam fitrah manusia, juga bukan merupakan faktor genetik, juga bukan penyakit dan diderita oleh manusia. Jadi ya sebenarnya tindakan kriminal ini bukan penyakit ataupun yang dirasakan oleh manusia gitu, bukan juga fitrah gitu, bukan. Tindakan kriminal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap aturan yang mengatur perbuatan manusia gitu. Jadi ya kalau manusia mengatur ini tuh jadi jadi kan udah diatur gitu, semuanya itu udah diatur sama Allah, semuanya itu ada aturannya gitu, bukan sembarang kita yang mau gitu, bukan. Manusia diciptakan oleh Allah juga, di dalam dirinya juga ada naluri dan juga ada kebutuhan jasmani. Naluri dan kebutuhan jasmani ini merupakan potensi hidup di dalam diri manusia. Potensi kehidupan ini berfungsi sebagai penggerak manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Jadi kan ya Allah juga menciptakan manusia ini ada naluri dan jasmani gitu dalam dirinya, dan kebutuhan gitu dalam dirinya. Jadi manusia melakukan semuanya itu tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, tanpa aturan gitu, tanpa terikat dengan aturan gitu. Jadi ya manusia ini seenaknya gitu, mau memenuhi mau memenuhi jasmaninya dan nalurinya tanpa terikat dengan aturan. Nah, berarti kan itu namanya sudah kacau, sudah menyimpang ke arah yang salah. Allah ini telah mengatur tata cara memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani. Manusia juga mengatur perbuatan. Dan juga Allah juga mengatur perbuatan dalam Islam gitu, perbuatan yang melalui hukum-hukum syara dan syariat manusia dalam bentuk garis besar yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Jadi ya garis besarnya ini yang kalau kita masih terkait dengan hidup itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tuh dalamnya itu tentang kehidupan kita gitu.
tentang pokoknya garis besarnya itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Syariat Islam juga telah menetapkan gitu halal haram terhadap segala sesuatu yang digunakan oleh manusia gitu. Karena itu syara telah hadir dalam bentuk perintah dan larangan. Jadi syara ini telah hadir dalam bentuk perintah dan larangan dalam Islam gitu. Juga mewajibkan manusia untuk melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Jika manusia melanggar perbuatan tercela atau melakukan, kalau ada orang yang dia itu menjalankan larangan dan meninggalkan perintah, nah itu dia bisa dibilang jahat atau kriminal gitu. Dia itu bisa dihukum ukubat gitu. Dalam kedua kondisi tersebut dia telah dianggap telah melakukan tindakan kriminal. Ya kalau dia udah meninggalkan yang diperintahkan dan malah mengerjakan yang dilarang, dia itu udah termasuk tindakan kriminal gitu, sehingga harus dijatuhkan hukuman agar dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.